Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita itu salat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat dan salam dan kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat agama Islam, istiqomah dengan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian tematik kita, yaitu tentang ketika ulama empat mazhab diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Tidak bisa dipungkiri kehadiran para imam mujtahid atau ulama yang memiliki kredibilitas untuk berfatwa, mampu memberikan corak yang berbeda dalam beragama Islam. Beberapa pendapat berbeda antara mereka dan sejatinya merupakan sunatullah atau ketetapan Allah, bisa memberikan jalan yang lebih gampang dan beragama sehingga orang-orang bisa menjalankan syariat Islam dengan leluasa. Para imam mujtahid dalam Islam sebenarnya tidak hanya terdiri dari empat mazhab sebagaimana yang masyhur di Indonesia, namun sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya, seperti mazhab Al-Haisi yang dinisbatkan kepada Imam Al-Laits bin Sa'id, mazhab Al-Awli Al-Azali yang dinisbatkan Imam Abu Umar Al-Hazawi, mazhab Az-Zahiri yang dinisbatkan kepada tokohnya yaitu Imam Daud Az-Zahiri. Hanya saja dari sekian banyak mazhab yang bertahan dan tersebar dalam dunia Islam, hanya empat mazhab yang sudah sangat populer, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mazhab-mazhab lainnya sebagai besar telah hilang karena tidak adanya ulama yang meneruskan dan melanjutkan pemikiran-pemikiran dan pendapat daripada mazhab tersebut. Keberadaan empat mazhab di atas dengan segala pendapat yang berbeda-beda dalam Islam tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat atas hukum-hukum yang mereka sampaikan dan mereka catat dalam masing-masing mazhabnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Quran, yang artinya, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap. Quran surat ayat 17 dan 18. Dalam ayat yang lain juga disebutkan dan artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran surat Al-Isra ayat 30. Dua ayat yang tegaskan kepada kita semua bahwa semua perbuatan, tindakan dan ucapan manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan ketika para ulama imam mazhab disidang oleh Allah untuk diminta pertanggungjawaban atas pendapat dalam mazhabnya. Ketika imam mazhab diminta pertanggungjawabannya dalam kitab Al-Ghusl Mustahil At-Tawri, kitab kodifikasi dan nasihat-nasihat kalam hikmah, hukum-hukum fikih dan lainnya, diambil dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i. Habib Salim Asy-Syafi'i mengutip perkataan Imam Syafi'i, suatu saat ia bermimpi kiamat telah datang. Semua manusia dikumpulkan di masyar. Kemudian terdengar suatu panggilan yang tertuju kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Panggilan itu tidak lain selain untuk meminta pertanggungjawaban atas perbedaan pendapat yang mereka sampaikan di dunia. Suatu saat Imam As-Syafi'i bermimpi ketika tidur bahwa kiamat telah datang dan manusia dikumpulkan di masyar. Kemudian terdengar suatu panggilan agar Imam Syafi'i, Malik, Ahmad dan Abu Hanifah
berdiri. Ketika mereka berdiri, Allah berkata kepada mereka, sungguh aku telah menurunkan satu agama Islam tanpa perbedaan, namun kalian menjadikannya 4 agama dengan pendapat yang berbeda-beda. Lantas bagaimana ini? Mendengar pertanyaan tersebut, kemudian para imam mazhab yang 4 memohon izin kepada Allah agar ada salah satu dari mereka yang bisa menjadi wakil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian Allah memberi izin. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal yang dipilih untuk menjawabnya. Karena dipilih, akhirnya Imam Hanbal menjawab bahwa mazhab yang mereka bawa tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis dan sama sekali tidak menciptakan 4 agama melalui pendapat yang berbeda-beda. Imam Ahmad berkata, wahai tuanku, kami tidak membawa agama baru. Semua yang kami bawa merupakan berdasar pada kitab suci dan hadis Nabi-Mu, yaitu Nabi Muhammad. Dengan jawaban Imam Ahmad tersebut, tentu Allah menolak secara langsung, sebab sudah jelas bahwa pendapat-pendapat yang Imam Ahmad bahwa jelas memberikan dampak yang berbeda pada setiap umat Islam yang mengikutinya. Agama yang sejatinya satu ternyata bisa dijalani dengan 4 cara sesuai dengan mazhabnya. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada Allah, perihal siapakah yang akan dijadikan saksi bahwa keberadaan 4 imam mazhab telah menjadikan agama Islam dengan 4 cara? Lantas Allah menjawab, aku sendiri yang menyaksikan bahwa kalian telah menjadikan agama dengan 4 corak yang berbeda. Dengan kecerdasannya kemudian Imam Ahmad berkata, bagaimana mungkin ya Allah Engkau menjadi saksi, padahal Engkau adalah hakim atas kejadian ini. Engkau pun telah menjelaskan kepada Nabi-Mu bahwa hakim tidak sah dijadikan sebagai saksi. Mendengar jawaban tersebut, kemudian Allah menjawab, jika begitu maka para malaikat yang akan menjadi saksi. Mendengar jawaban bahwa para malaikat yang akan menjadikan saksi dalam hal ini, maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ya Allah, bukankah para malaikat sudah menuduh dan mencurigai keberadaan kami di dunia sejak sebelum diciptakannya Bapa kami yaitu Nabi Adam AS, sebagaimana yang Engkau kabarkan dalam Al-Quran, yaitu apakah Engkau hendak menjadikan orang yang rusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam hal ini secara tuduhan dan kecurigaan ini, maka persaksiannya pun tidak bisa diterima. Jawab Imam Ahmad. Mendengar jawaban tersebut, lantas Allah menyuruh para imam mazhab yang 4 untuk masuk ke dalam surga bersama semua pengikutnya. Allah berfirman, berkatlah kalian semua, sungguh aku telah tahu pada kalian dan orang-orang yang mengikuti kalian, masuklah kalian semua ke dalam surga. Demikian kisah ulama 4 mazhab ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat, sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Husnul Muslim At-Tori Salim bin Umar Asy-Syafiri Al-Husnul Muslim At-Tori dalam Sunnatullah Ulama Al-Asrar Al-Habib Salim bin Umar Asy-Syafiri. Alhamdulillah sudah kita jelaskan tentang 4 mazhab yang nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dari penjelasan ini kita tahu bahwa 4 mazhab ini bukan berarti membuat agama baru, namun sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi intinya adalah keberadaan 4 mazhab di atas sesuai dengan pendapat mereka, yaitu segala pendapatnya berbeda-beda dalam Islam, tentu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat.